sobat, yuk kita bicarakan tentang K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, yang bukan cuma membicarakan tentang helm di proyek ataupun APD di dalam lab, tapi juga soal kenyamanan kerja, kesehatan mental, mencegah kelelahan serta cedera jangka panjang. Nah, salah satu aspek penting dari K3 itu adalah ergonomi. Hah? Apa tuh? Jadi ergonomi itu gimana caranya kita bekerja, bergerak, dan menggunakan alat kerja dengan benar supaya kita nggak cepat kelelahan, tentu saja nggak cedera. K3 itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mau kerja di kantor, di pabrik, rumah sakit, maupun di dapur. Semuanya butuh ergonomi yang baik. Dimsum. Pernah nggak sih kalian makan dimsum sambil mikir? Enak banget. Tapi kayaknya pembuatannya nggak mudah tuh. Sejak sebagai proses mengalir kamu mati, ternyata ada udah panjang dan ternyata juga bukan juga loh. Coba kita telusuri ya, apa aja sih resiko kerja kalau ketiganya diabaikan? Duduk salah, badan pegel-pegel, alat gak steril, dan nasi, mesin produksi berisik, pendengaran terganggu. Makanya penting banget buat para pekerja di dapur paham praktik K3 dan ergonomi yang benar. Mulai dari dapur sampai ke tangan kita untuk perhatian ergonomi. Yuk ikuti kami mengunjungi pabrik Dimsum dan menyaksikan bagaimana kegiatan pekerja di sana. Eits, tapi tunggu dulu. Kita kenalan sama anggota yang lain yuk. Cheerio! Di balik kelezatan dimsum, ada proses panjang dan kerja keras dari para pekerja. Yuk kita lihat. Di setiap ruangan akan dijaga steril dan super bersih. Semua pekerja wajib pakai APD yang lengkap. Inilah ruang pembersihan ayam. Para pekerja akan membersihkan ayam dengan posisi berdiri. Nah, disinilah ergonomi punya peran penting. Tempat pembersihan harus diatur pas dengan tinggi tubuh supaya mereka nggak harus sering membungkuk. Setelah ayam selesai dibersihkan, perjalanan akan berlanjut ke tahap penggilingan. Tapi ada yang wajib diperhatikan nih. Pekerja harus memasukkan potongan ayam ke mesin giling dengan hati-hati. Jadi nggak ada tuh risiko kecelakaan kerja. Nah, dulu itu pernah ada nggak sih Kak, kayak misalnya pengawas dari K3 dari luar gitu nengok prosesnya di sini? Ada. Biasanya sih BPOM kemarin baru kesehatan banyak sih yang ngecek sini juga. Terakhir kapan itu Kak kira-kira? Makanya ya berapa bulan yang lalu. Proses berlanjut ke tahap pengadonan. Tapi ya, namanya juga di lapangan, nggak selalu semuanya berjalan mulus. Kali ini mesin pengadonan lagi rusak. Supaya proses produksi tetap jalan, pekerja melakukan pengadonan secara manual. Niatnya sih bagus ya, tapi dari sisi ergonomi, aktivitas ini kurang ideal. Coba perhatiin deh, posisi tubuh membungkuk. Tangan terus bergerak dengan tenaga besar dan dilakukan dalam waktu lama. Kalau terus-menerus kayak gini, risikonya cepat lelah, nyeri punggung, bahkan cedera otot bisa meningkat.
Berarti kan jadi karyawannya kan beradaptasi kan Kak, dari pertamanya pakai mesin jadi manual pakai tangan. Itu kan nanti gerakannya berulang. Nah, Kita sebelum waktu sebelum sebesar ini Iya. kita awal merintis oh, manual. Hmm. Oh, nah aku itu kira-kira pernah nggak Kak, kayak karyawannya tak ada ngeluh kayak misalnya nyeri atau pegel karena ngadem berulang-ulang terus gitu. Pernah dengar-dengar keluhan gitu nggak Nah kira-kira? sih, cuma kan kita di sini disediain obat-obatan, Iya. semua ada, kayak salon pas, Terus ketika kesehatan datang, Iya. nanti mereka misalkan ada keluhan, dikasih obat. Oh. Kira-kira ini pernah nggak Kak ada kayak pergantian gitu, misalnya kayak di hari ini dia menjadi yang ruang adonan, yang begini-begini, terus di ruang besoknya dia menjadi produksi gitu, atau semuanya tetap gitu misalnya? Nah, berarti yang di ruang adonan tetap di ruang adonan gitu. Karena kan kalau untuk pergantian jadinya kayak beda nih. Mereka nih ahlinya di mana, tiba-tiba pindah rocker rolling, takutnya jadinya kualitasnya menurun. Karena kan mereka kan nggak terbiasa nih sama pekerjaan yang itu. Jadi dibiasain dengan tetap. Jadi apa yang dikerjain itu terus dikerjain. Kalau untuk suhu ruangannya ini gimana Kak? Apakah semua sama atau beda-beda? 20 derajat. 20 derajat. Nah, ini dia bentuk alat penggilingan ayam yang biasa digunakan para pekerja. Untuk pembuangan limbah sendiri, pabrik Juragan Dimsum juga telah menyediakan beberapa tempat pembuangan limbah sebagai berikut. Jadi, limbah itu nggak dibuang asal-asalan ya. Selanjutnya, proses pencetakan dimsum. Di sini, Alvita dan Siva akan memasuki ruang khusus untuk pemakaian alat pelindung diri sebelum memasuki ruang packing dan pencetakan. Yuk kita lihat bagaimana penerapan ergonomi di ruang pencetakan. Nah, mulanya percetakan dimsum akan melewati beberapa tahapan. Lalu, apa aja sih tahapannya? Yuk kita cari tahu. Pertama, pengoperan adonan. Satu baskom berisi sekitar 11-12 kg daging hasil gilingan. Lumayan berat kan? Kalau dilakukan terus-menerus tanpa teknik yang tepat, bisa bikin punggung dan bahu cepat pegal. Solusinya, gunakan troli dorong biar beban bisa dipindahkan tanpa banyak menunduk. Selanjutnya, pembentukan adonan. Setiap dimsum harus punya bentuk dan berat yang pas. Kemudian, pemberian topping. Tugasnya kelihatan ringan, tapi butuh konsentrasi tinggi dan gerakan yang berulang. Hati-hati, posisi duduk atau berdiri yang sama berjam-jam bisa bikin otot tangan dan punggung tegang. Nah, untuk itu meja kerja sebaiknya disesuaikan tingginya, gak terlalu rendah biar pekerja gak harus membungkuk terus. Beralih ke proses selanjutnya, dimsum yang sudah dibentuk akan dimasukkan dalam kotak kemasan seperti ini. Lalu, kemasan berisi dimsum akan ditimbang ulang untuk memastikan berat sudah sesuai standar. Kemudian dicek ulang kembali quality control untuk memastikan dimsum akan terdistribusi sesuai dengan standar. Proses quality control dilakukan sebanyak 3 tahapan. Setelah lolos, dimsum akan ditutup rapat, kemudian dipindahkan ke dalam ruang penyimpanan dengan suhu yang sesuai. Nah, ini dia nih bentuk ruang penyimpanannya. Tapi sadar nggak sih kalau penerapan ergonomi di ruangan ini masih ada masalahnya? Coba perhatikan, fasilitas kursi itu tidak seragam, ada yang punya sandaran dan ada yang tidak. Lalu, berkaitan juga dengan ergonomi psikis. Ternyata tidak ada penerapan rotasi kerja sehingga para pekerja akan melakukan hal yang sama secara berulang terus-menerus. Tentunya ini tidak sesuai dengan prinsip ergonomi. Untuk itu, yuk kenali dan ikuti panduan yang benar sesuai prinsip ergonomi. Ini dia posisi kerja dan APD yang benar. Panduan APD yang benar. Fungsinya untuk menahan rambut agar tidak jatuh. Fungsinya untuk melindungi pekerja dari debu dan percikan air. Fungsinya untuk mengurangi kontak langsung dengan bakteri. Untuk membatasi kontaminasi antara pakaian dengan makanan. Untuk melindungi kaki dari air dan kotoran.
Terakhir, jangan lupa untuk membuang sarung tangan dan masker yang sudah terpakai ke dalam tempat sampah. Halo Kak, jadi kita di sini mau sedikit wawancara lagi nih. Boleh kita perkenalan dari kakaknya dulu nih? Sebelumnya nama saya Salsa, di bagian produksi. Oke, mungkin tadi ada sedikit kayak disinggung nih tentang BPJS Ketenagakerjaan nih Kak. Kalau misalkan dari pabrik Juragan Dimsumnya ini, apakah sudah ada rencana mau mendaftarkan para pekerjanya atau belum ada niatan gitu? Kalau itu kurang tahu, tapi kemungkinan ada. Nah kan ada medical check up nih. Medical check up itu dilakukan berapa kali Kak? Sebulan sekali. Nah sebulan sekali itu kan pasti udah dapat hasilnya. Itu kira-kira hasilnya berapa lama keluarnya Kak? Jadi langsung diperiksa, ada dokternya juga. Jadi begitu periksa, nanti kalau misalkan mereka ada keluhan, nanti disampaikan ke dokternya. Nanti dokternya nyaranin apa nih, kasih obat. Kalau misalkan udah terlalu parah, kasih obat. Tapi paling kalau untuk penyakitnya di sini paling pusing sih Kak sama mah. Pusing satu aja sih. Kira-kira dari pabrik Juragan Dimsumnya itu apa yang langkah untuk mencegah angka semakin banyaknya pekerja itu? Kita sediain obat sih, di sini ada juga obat. Kalau dari Kak Elvita ada yang mau Tadi kan di dalam itu ada pakai yang sarung kaki gitu ya kan Kak? Karena kan keadaannya dalamnya tuh licin gitu Kak. Iya. Nah, udah pernah nggak Pak ada kejadian kayak saking buru-burunya mungkin karena bawaannya berat ada yang terpleset gitu Kak di dalam? Itu awal sih untuk waktu adaptasi pakai sarung kaki, itu awal-awal gitu. Oh ya Kak, sama tadi nggak Kak bilang dokternya ada stay di sini atau kita ada klinik langganan gitu Kak? Kita dari ini sih kerja sama Puskesmas Simalingkar. Oh, Puskesmas Simalingkar ya. Jadi ketika mereka udah jadwalnya periksa, nanti mereka datang ke sini. sama kan di ergonomi itu kan sebenarnya ada namanya juga ergonomi psikologi. Nah itu yang tentang mempelajari psikologi pekerja-pekerjanya. Nah kalau boleh singgung Kak, saya dari setiap pekerja itu sebenarnya ada target nggak sih Kak, harus buat berapa kotak setiap harinya. Nah kadang kan kalau targetnya itu melebihi gitu kan kadang ada berpengaruh ke psikisnya gitu. Kalau dari pabrik Dimsum sendiri seperti apa Kak? Kalau kita yang target sejalannya aja sih Kak. Jadi kita nggak dipaksakan. Sama ini Kak, berpengaruh juga tentang cycle healing yang ada di ergonomi. Pabrik Dimsum ini sering ngadain kayak gathering gitu nggak ya Kak? Atau misalnya setiap awal tahun atau akhir tahun seperti Tahun kemarin kan di gathering kita ada pernah family gathering. Jadi di luar itu kita ada acara sendiri sih Kak. bisa termasuk kayak fun-nya gitu juga ya Kak? Ada. Tadi kayak acara-acara mingguan bareng gitu Kak. Itu yang mingguan paling CFD. Kebijakan dari pabrik Dimsum atau kayak kemauan dari karyawan-karyawan karena adanya kedekatannya gitu? Kebijakan. Bagaimana kebijakan dari pabrik Dimsumnya Kak untuk ikut CFD? Oke, mungkin itu saja pertanyaan wawancara kita sama Kak Salsa. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak udah meluangkan waktunya, terus juga udah membimbing kita nih dari proses penggilingan, pengadonan, packing, percetakan sampai kita juga tahu nanti akan ada di distribusi. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak. Mungkin itu saja cukup. Mungkin dari kita bisa bilang